malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekolah banget ya, Ce. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya. Amin. Oke, malam hari ini kami akan ditemani oleh moderator yang bernama Ibu Yuli Nur Saptiawati atau yang biasa kami sapa dengan Ci Uli Saptia. Beliau adalah ibu dari 2 orang anak yang memiliki kegiatan di ranah domestik dan juga sekaligus konsultan buku anak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ci Uli untuk mendampingi narasumber kami selanjutnya. Silakan Ci Uli. Iya, makasih banyak Ce Yuli kembaranku. Duet Yuli ya hari ini. Sebentar. Ini apa ya? Sebentar ya. Mohon izin. Alhamdulillah Bismillah. udah semakin banyak. Ya, izin buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa berkumpul juga pada malam hari ini yang kita tunggu-tunggu. Baru masuk setengahnya peserta ya, alhamdulillah dari 35 peserta yang sudah mendaftar. Mungkin masih pada persiapan untuk bisa masuk ke ruangan Zoom. Sambil kita menunggu, kita juga akan memulai acara webinar pada malam hari ini. Jadi mungkin sekilas dulu saya sampaikan bahwa kami ini barangkali ada yang baru mendaftar dan belum tahu ya, Bundi ya, terkait komunitas kami ini, yaitu komunitas psikologi anak usia dini. Jadi kami ini apa namanya komunitas yang ingin memberikan wadah untuk teman-teman semua, para orang tua bisa belajar bersama, parenting dan berfokus ke pendidikan anak usia dini. Nah, teman-teman yang mungkin belum bergabung ke Cedar, boleh nanti Kenapa kamu gak mau tinggal aja? bentar ya. Mohon di-mute bagi yang baru bergabung. Terima kasih. Ya, jadi komunitas kami ini ada grupnya ya, sharing terkait pengasuhan dan juga pendidikan yang berfokus ke anak usia dini. Tapi kadang kita juga lebih umum juga ya, Bunda. Ada tema-tema umum yang kita nanti adakan webinarnya begitu. Baik, teman-teman, saya lebih akrab panggil teman-teman saja ya. Meskipun ini kayaknya ada juga yang mendaftar, ada Bapak, tuh, ada Pak Ilham, ada siapa lagi? Nah, Pak Irman, Masya Allah, sekarang lumayan agak banyak nih. Biasanya Bunda, Bapak-bapaknya ya, iya, Alhamdulillah. iya, banyak bapak-bapak juga yang mau ikut belajar ya bersama bundanya terkait pendidikan anak. Karena tema kita malam hari ini benar-benar menarik sekali ya. Saya pun merasa senang sekali bisa diberi kesempatan untuk bisa memandu acara malam hari ini, bisa duduk paling depan untuk menyimak nih Mbak Kiki nanti memberikan sharing kepada kita semua ilmunya juga. Ya, tema kita malam hari ini adalah kelola emosi anak usia dini. Jadi ini relate banget ya pasti ya buat ayah bunda nih, apalagi yang memiliki anak biasanya anak usia dini nih. Kadang menghadapi anak-anak di setiap harinya tuh kadang emosinya berbeda-beda gitu. Nah, biar kita tidak salah dalam menanggapinya ini harus seperti apa, nanti kita akan kulik bersama nih bersama Mbak Kiki terkait penanganan terhadap emosi anak. Untuk itu saya izin sebentar untuk membacakan CV beliau. Nah, jadi Mbak Kiki ini nama aslinya Kiki Ramiza, SPSI, MSI Psikolog. Beliau adalah merupakan seorang psikolog di APPS Kolbu dan ada alamatnya juga. Beliau berasal dari Pekanbaru ya Mbak Kiki ya. Dari Riau ya asalnya ya Mbak. Ya, Ya, sekarang sedang berdomisili di UK mengikut sang suami ya Mbak ya. Masya iya Allah. betul.
Terus pendidikannya juga S1 Psikologi Universitas Islam Indonesia, S2-nya Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pengalamannya Masya Allah banyak sekali ya. Ini sepertinya tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Dan kemudian ada riwayat kerjaan dan juga menulis juga ya. Mbak Kiki, Masya Allah, ini ada 6 buku yang sudah diterbitkan, yang sudah ditulis oleh Mbak Kiki. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar pasti sudah mampir nih ke IG-nya Mbak Kiki ya untuk banyak mendapatkan insight-nya terkait materi dari parenting. Oke, sepertinya sudah lumayan ramai ya, 22 orang hadir malam hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, saya izin untuk menghadirkan narasumber kita. Mbak Kiki Ramiza, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Kalau di sini tuh lagi musim dingin ya, bener nggak Mbak-mbak semua? Lagi kerasa dingin banget Mbak akhir-akhir ini. Gitu. Kalau di sana mah dingin terus ya. Jakarta Iya, enggak sih dingin. panas? Nah, Dinginnya Jakarta 2 bulan, 3 bulan lalu lah. Bulan ini panas. kalau Tangsel lagi agak-agak dingin gimana gitu ya. Masya Allah Mbak Kiki, silakan Mbak ruangan dan juga ruangan Zoom dan waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Saya di sini Mbak Feni dan mungkin ada beberapa teman-teman yang dari luar negeri juga ya. Mungkin ada yang saat ini masih siang hari. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu gitu ya kepada komunitas psikologi anak usia dini yang sudah mengundang saya gitu ya lewat Mbak Feni sebelumnya ya. Ternyata kami itu tetangga tetapi tetangga jauh. Oke, baik. Saya izin untuk share screen. Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Malam hari ini kita akan membahas terkait dengan mengelola emosi pada anak usia dini. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini, tentu saja pasti sudah tidak asing terkait dengan materi mengelola emosi. Sebetulnya pasti kalau saya sih yakin ya, pasti teman-teman di sini pasti sering terpapar dengan tema yang biasanya mengarah ke emosi gitu. Pasti sering kali teman-teman semua temui, terutama kalau di sosial media ya, pasti sering kali membaca atau biasanya ada konten-konten terkait dengan bagaimana sih mengelola emosi, apalagi ini untuk anak usia dini seperti itu. Nah, kenapa sih mengelola emosi pada anak usia dini itu penting sekali? Ternyata setelah saya coba untuk melihat gitu ya kehidupan ketika saya pindah ke sini gitu ya di Inggris, terutama ketika mengobservasi ketika membawa anak saya ke daycare gitu, saya lihat asisten daycare mereka itu amat sangat concern dengan yang namanya emosi, terutama pada anak usia dini. Mereka sangat-sangat detail, kemudian sangat aware terkait dengan emosi pada anak usia dini, di mana mereka ingin ketika anak-anak ini berada pada usia, kalau anak usia dini itu kan rentang usianya 0 sampai 8 tahun ya. Nah, 0 sampai 8 tahun, mereka ingin anak-anak itu betul-betul matang dalam mengelola emosi. Nah, kita akan coba bahas terkait bagaimana sih kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua membantu anak kita atau mendampingi putra-putri kita dalam mengelola emosi. Nah, terutama yang paling penting itu sebetulnya kita sendiri dulu yang coba untuk bertanya, mencoba untuk lebih aware terkait
kira-kira saya sebagai orang tua atau saya sebagai calon orang tua apakah sudah matang ya terhadap kemampuan saya terhadap emosi, kemudian bagaimana saya setiap hari harus berhadapan dengan berbagai macam tugas seperti itu. Nah, apa yang muncul di benak Anda jika mendengar kata emosi? Boleh teman-teman saya minta tolong bantu saya tuliskan di kolom komentar. Kira-kira apa ya yang muncul di benak kita semua, teman-teman, ketika mendengar kata emosi? Marah, ya, luapan perasaan. Oke, sedih, marah, senang, perasaan kecewa, ya, perasaan negatif. Oke. Masih ada lagi emosi adalah respon terhadap sesuatu. Oke. Baik, tertekan dan masih banyak lagi ya. Nah, emosi itu sebetulnya adalah sebuah reaksi. Reaksi dari situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Nah, emosi itu tersimpan di dalam otak. Jadi ketika kita berhadapan pada suatu situasi, ketika kita berhadapan pada situasi-situasi tertentu yang tentu saja entah itu sesuatu yang membuat kita nyaman atau situasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan mempengaruhi sistem kerja otak. Nah, sinyal-sinyal itu ya ditangkap oleh otak, kemudian dari otak akan mengirimkan Nggak apa-apa, Mbak. Aku nggak informasi, mungkin. muncul Oh, perasaan, itu. kemudian muncul jadi perilaku gitu. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas berpikir. Seperti itu. Contoh misalnya ya, ketika saya nih lagi jalan, terus tiba-tiba ada anjing gitu ya, anjingnya tiba-tiba lari. Nah, ada dua nih pikiran saya, ini anjing akan nyamperin saya atau akan gigit saya atau jangan-jangan ini anjing sebetulnya ada tuannya gitu ya, ada tuannya terus dia ngejar tuannya misalnya menghampiri tuannya. Nah, pikiran saya mikir setelah muncul pikiran seperti itu kan saya jadi punya perasaan bahwa aduh saya jadi nggak nyaman atau saya jadi takut. Kemudian saya jadi ngerasa aduh aku harus siap-siap nih ngelakuin sesuatu supaya nanti kalau misalnya si anjing ini tiba-tiba nyamperin saya ya saya udah punya apa namanya saya udah siap-siap gitu untuk nyelamatin diri misalnya seperti itu. Nah, jadi emosi itu sebetulnya punya banyak sekali fungsi. Jadi tidak hanya sekedar kayak kita ngerasain marah, kita ngerasain takut, kemudian itu berlalu seperti itu saja. Atau kita happy, kemudian itu berlalu. Gitu. Tetapi sebetulnya manfaat emosi itu ada banyak sekali. Contoh, itu contoh yang tadi saya sampaikan gitu ya. Itu adalah berfungsi sebagai sinyal pemberi informasi kepada kita gitu. Memberikan informasi kepada kita supaya kita siap-siap kalau semisalnya nanti ada bahaya ya aku bisa berpindah gitu, aku bisa menyelamatkan diri seperti itu. Kemudian dengan adanya emosi kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya, terutama dengan orang terdekat kita. Emosi akan memberikan kita banyak sekali pelajaran. Jadi emosi itu sudah Tuhan ciptakan berdampingan dengan kita supaya kita bisa bertumbuh setiap harinya. Jadi kita tahu bahwa ketika berada pada situasi tertentu, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang nanti yang akan terjadi, entah itu hal yang membuat aku bahagia ataupun membuat aku sedih. Nah, seperti itulah anak-anak kita siapkan, kita dampingi supaya mereka paham bahwa ketika marah, sedih, dan perasaan-perasaan lainnya itu sebetulnya ya tidak apa-apa kita terima seperti itu. Nah, ada banyak sekali macam emosi.
Ada marah, ada senang, ada bingung, ada sedih, kemudian ada malu, kemudian ada takut, heran, gugup, dan ada banyak sekali sebetulnya yang tidak tertulis di dalam slide ini. Ada perasaan-perasaan yang membuat kita nggak nyaman, kemudian tidak bisa kita ungkapkan, itu kan sebetulnya bagian dari emosi yang sebetulnya tidak terdefinisi. Ada banyak sekali perasaan-perasaan yang tidak tertuliskan, misalnya ya di dalam teori. Emosi positif maupun emosi negatif itu adalah satu kesatuan. Jadi meskipun kita lihat misalnya saat kita marah, kemudian saat kita senang. Nah, saat kita senang pun itu sebetulnya eh, ada takarannya, ada kadarnya. Jadi kalau terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Nah, marah yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, maksudnya mengelola emosi pada anak usia dini itu adalah sebuah keterampilan di mana anak itu mampu mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengendalikan berbagai emosi, berbagai perasaan yang dirasakannya. Nah, keterampilan ini itu juga termasuk ke dalam kemampuan anak usia dini dalam merasakan. Anak kita latih untuk berempati ketika orang lain sedang mengekspresikan perasaannya. Contoh dulu gitu ya, ketika anak saya itu baru-baru lahir, itu saya coba untuk melatih kemampuan dia untuk berempati. Saya coba gitu ya, saya coba ketika saya sedang perasaan saya sedang tidak nyaman, atau kalau semisalnya anak saya itu nangis gitu ya di awal-awal pasca melahirkan, itu saya latih sampai dengan usianya 2 tahun. Nah, jadi ketika di usia 2 tahun, dia sudah tahu bahwa ketika ekspresi wajah saya sedang tidak oke, dia akan tanya, "Bunda marah ya?" Atau "Bunda sedih ya? Maaf ya." Nah, dia selalu mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi, dia mengikuti cara saya ketika saya merespon emosinya ketika dia sedang marah atau kemudian dia sedang nangis, teriak-teriak, itu saya coba untuk latih mengekspresikan itu. Jadi saat dia marah, dia tahu bahwa ya sudah, aku akan ekspresikan rasa marahku ini. Bahwa orang tuaku, ayah atau ibuku itu tidak melarang aku untuk mengekspresikannya. Karena terus terang saja, ketika saya tinggal di sini, saya merasa nyaman ketika anak saya nangis atau anak saya mengekspresikan perasaannya, misalnya ya di tempat umum, saya merasa kayak aman-aman aja karena orang di sekitar saya itu tidak akan memperhatikan saya dan tidak akan peduli. Jadi saya merasa bahwa orang-orang di sini itu ketika melihat anak kecil menangis, mereka akan membiarkan saja, tidak melihat saya atau tidak memperhatikan anak saya. Berbeda ketika sebelumnya saya pernah ketemu beberapa klien gitu. Mereka merasa takut atau merasa malu ketika anaknya sedang tantrum ya, atau yang biasanya kita kenal dengan tantrum di usia 2 tahun sampai 4 tahun biasanya. Nah, mereka merasa takut atau mereka malu kalau misalnya anaknya itu mengekspresikan emosi. Mereka takut kalau orang lain itu merasa terganggu. Seperti itu. Jadi, mengelola emosi pada anak usia dini itu adalah sebuah keterampilan di mana mereka nantinya kita siapkan gitu ya. Mereka mampu untuk mengenali, mampu mengekspresikan, mampu mengendalikan, bahkan mereka bisa menyampaikan ke kita bahwa bunda atau ibu atau ayah, aku sedang tidak baik-baik saja, aku sedang marah. Seperti itu. Dan mereka tidak akan sungkan untuk mengekspresikan itu. Nah, oke. Nah, mengelola emosi di sini tadi saya sampaikan bahwa anak kita akan menghadapi yang namanya berbagai macam tekanan. Jadi kenapa anak usia dini itu penting sekali melatih emosinya, meregulasi diri, mengelola emosi, menyampaikan, mengenali, dan mengidentifikasi perasaannya. Karena setelah usia 0 sampai 8 tahun,
Tetapi ada juga yang menyebutkan anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi setelah fase ini, setelah mereka melewati usia yang sangat-sangat krusial ini, mereka akan mampu mengelola dirinya, mampu mengenali emosinya. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena terus terang saja, gitu ya, sebetulnya kasus-kasus yang terjadi hari ini, terutama pada pasien-pasien yang di usia dewasa, rata-rata keluhannya adalah saya tidak paham dengan apa yang saya rasakan. Karena saya selama ini nggak pernah ngerasain, saya nggak pernah bisa menjelaskan secara detail apa sih perasaan saya tuh. Jadi ketika saya marah, ketika saya sedih, saya simpan aja sendiri. Baru-baru ini saya sempat gitu ya, ketemu dengan salah seorang teman yang bercerita bahwa baru-baru ini saudaranya itu dibawa ke RSJ karena muncul gejala-gejala kayak dia tiba-tiba ngomong nggak berhenti ngoceh gitu ya. Kemudian dia menceritakan tentang perasaan-perasaannya yang tidak pernah dia sampaikan dulu. Nah, dari kejadian ini, dari setiap saya bertemu dengan pasien-pasien saya menyimpulkan bahwa betul sekali di usia dini, di usia yang sangat krusial ini, di mana orang tua itu wajib sekali untuk membekali anaknya atau mendampingi anaknya dalam mengelola emosi. Dan terutama yang paling penting sekali adalah anak itu kan meniru kita ya, meniru apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita mengelola emosi dengan baik, kita tahu kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, kita mampu mengekspresikan kemarahan dengan cara yang benar, maka anak juga akan meniru. Seperti itu. Jadi sebelum kita dampingi anak kita untuk mengelola emosi, maka kita dulu pastikan bahwa aku udah selesai belum ya dengan diriku. Nah, untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk suatu hari ketika akan menikah atau yang misalnya calon orang tua ya, saat ini sedang mempersiapkan diri jadi orang tua, itu perlu sekali untuk mengenali diri, memahami bahwa oh iya, bahwa nanti ketika setelah punya anak, itu aku perlu banget yang namanya mendampingi anakku dalam mengelola emosi. Nah, untuk kita yang saat ini sudah menjadi orang tua, kita teruskan apa yang selama ini sudah kita dapatkan, ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari terkait dengan emosi ini. Karena memang sangat-sangat kompleks. Apalagi kalau kita membahas soal tantrum, itu akan beda lagi nanti ceritanya, akan panjang. Nah, kemudian kenapa? Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kenapa sih anak itu perlu mengelola emosi sejak dini? Yang pertama, perkembangan sosial yang baik itu adalah ciri dari perkembangan emosi yang baik pula. Jadi ketika secara sosial gitu ya, anak mampu bersosialisasi dengan baik, artinya perkembangan emosinya pun sebetulnya dia sudah punya bekal. Emosinya sudah baik, meskipun memang tidak serta-merta ketika kita sudah membekalinya dengan ilmu atau dengan mendampinginya dalam mengelola emosi, tentu pasti ada masa-masa di mana anak akan ngerasa overwhelmed atau anak ngerasa kayak kewalahan. Dia mengekspresikan emosi dengan tidak teratur atau tidak terarah. Ada masa-masa dia akan ngerasa lelah sekali dengan apa yang dia rasakan. Nah, itulah kenapa kita terus-menerus setiap harinya membekalinya dengan berbagai ilmu terkait dengan emosi tadi. Ya, setiap harinya kita harus terus-menerus konsisten dalam mendampinginya. Nah, kemudian perkembangan emosi yang baik itu akan membantu anak dalam memahami emosi orang di sekitarnya. Kemudian anak mampu mengekspresikan diri sesuai dengan emosi yang dirasakannya. Jadi dia tahu bahwa ketika aku marah, apa yang ekspresi apa yang muncul. Dia tahu. Kemudian ketika dia sedih, iya,
Mbak Kiki slide-nya nggak jalan mungkin karena kita masih lihatnya di halaman 1. Jadi dari tadi kita nih agak bingung nih. Oh, Kan tadi masih oke. pendahuluan. Jadi Baik, maaf. Oh, begitu ya? Baik, saya maka coba tadi cek dulu ya. iya, kita Iya, di maaf. background nanya nih masih di halaman 1 ternyata. Oh, baik, sebentar ya. Maaf. Aku memang masih pendahuluan, Mbak. Oh, begitu ya? Kita tadi masih awal ya. Kalau ini kelihatan nggak ya, Mbak? Kalau seperti ini kelihatan nggak ya? Kelihatan di pentingnya Oh. mengelola emosi anak. Cuman ini aja ya, tapi nggak kelihatan. Nggak Nah, ini dari kelihatan. halaman 1 sampai sekarang tuh masih halaman 1. Oh, begitu. Baik, Kita maaf. tadi Japrian ini memang masih jalan atau kita slide-nya emang nggak jalan nih. Oh, begitu. Sepertinya tadi kayaknya koneksi saya ya, nampaknya. Maaf. Iya, makanya kita coba dengar karena ada kata kemudian berarti saya pikir oh ini kayaknya harusnya jalan ini, tapi Nah, iya, slide-nya maaf. Kalau ini kelihatan nggak ya? kelihatan nggak? tapi screen iya kelihatan tapi ini nggak full screen. Ini Oh, gitu. Mbak. Tapi maksudnya gerak ya, Mbak? Ini nggak gerak ya? juga, ini cuman ini nggak gerak ini. Ini Oh, cuman ini nggak bentuk gerak screen juga doang. ya? Ini screen aja kelihatan Baik. dampak Kalau negatif. saya izin kirim aja, nggak apa-apa ya? Kirim Boleh materi. kirim ke kita, Boleh ya ya? kirim ke kita. Boleh Kirim ke kita. saya coba bantu ya. Iya. Ya kirim ke kita, nanti kita bantu. Mohon Maaf. maaf ya Mbak Kiki, saya pun tidak mengingat. Iya. Kira memang masih pendahuluan. Oh, iya. Baik, Ya, sebentar ya. tadi karena saya ngikutin ini ada kata kemudian, terus udah temanya berubah. Jadi saya tanya ke teman-teman admin kita, kayaknya masih ke ini deh Mbak. Ternyata saya nggak salah deh. Baik. Iya. Ya. Coba saya Itu lihat. ada saran dari Mbak Prihandini, karena dari tadi kita cuma lihat title-nya, boleh nggak recap dari awal, jadi biar nyambung Iya, ya. boleh. Biar nyambung, biar connect. Ya. Mbak Kiki kirim ke Bundi ya atau ke siapa? Iya, sudah kirim ke Bundi. Iya. Bundi di mute, Mbak Uli bukain. Oh iya, bentar. Nggak bisa. Bundi mute. Coba apa namanya? Bundi nggak bisa ngomong. Lucu, Kio. Kalau ini, Bundi. Aku nggak bisa klik ya. Nggak bisa nyalain ininya. Nggak bisa nyalain punya Bundi juga. Bundi tapi co-host loh. Kenapa nggak bisa? Iya, kenapa Bun nggak bisa? Coba Bundi list dulu deh, Bun. Masuk lagi. Aku coba share dulu ya. Iya, Mbak Uli udah dapat materinya. Udah. Oh, saya bukan co-host, tapi di sini Penny melihatnya ada 2 co-host, Mbak Kiki sama Diana. Diana. Sebentar ya Mbak. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis sedikit. Tidak ada yang sempurna, walaupun teknologi sudah canggih, pasti akan ada kendalanya. Troubleshooting tetap diperlukan. Sambil menunggu sharing, kita sapa-sapa ya. Ada Mbak Sandy, Rameh Muncul, ya. Mbak. Udah ada muncul nih Mbak Uli, udah. Boleh dilanjutkan Mbak Kiki. Oke, baik. Boleh di sedikit ya Mbak Kiki, biar kita connect dengan apa yang Mbak Kiki sampaikan. Oke, baik. Next slide. Oke. Nah, tadi saya sempat tanya ya, apa yang muncul di benak kita semua ketika mendengar kata emosi. Nah, kemudian next slide. Nah, baik. Nah, secara umum, emosi itu adalah reaksi terhadap situasi tertentu, di mana tadi saya sampaikan bahwa di awal gitu ya, ada emosi itu sebetulnya tersimpan di dalam otak kita.
di mana ketika kita berhadapan pada situasi tertentu, ketika berhadapan pada situasi yang entah itu nyaman atau membuat kita tidak nyaman, otak itu akan mengirimkan sinyal sehingga kita merasakan ketidaknyamanan, ada rasa marah, sedih. Kemudian setelah kita ngerasain apa yang kita temukan atau ketika kita berada dalam situasi tertentu, muncul juga yang namanya perilaku. Jadi emosi itu sebetulnya kaitannya dengan aktivitas berpikir. Dimulai dari aktivitas berpikir, kemudian muncul perasaan, sampai pada akhirnya muncul perilaku-perilaku tertentu. Kemudian, next. Nah, macam-macam emosi tadi saya sampaikan. Emosi itu ada banyak sekali. Ada marah, ada ragu, ada heran, ada gugup, ada bosan, ada perasaan cinta juga. Kemudian senang, terkejut, takut. Kemudian ada perasaan sedih, kesal, kemudian semangat. Ada banyak sekali sebetulnya emosi yang tidak terdefinisikan atau tidak tertulis. Ada banyak perasaan-perasaan yang kita nggak bisa sampaikan, tapi sebetulnya itu membuat kita nggak nyaman. Nah, kemudian next. Nah, maksudnya mengelola emosi tadi, mengelola emosi pada anak usia dini itu artinya kemampuan dalam mengelola emosi di mana mereka mampu untuk mengenali, memahami, kemudian mengekspresikan setiap apa yang mereka rasakan, kemudian bagaimana mereka mampu mengendalikan berbagai emosi tersebut, dan keterampilan ini juga sebetulnya adalah salah satu senjata bagi mereka ketika mereka berhadapan dengan orang lain, dengan orang di sekitarnya. Jadi tidak hanya mereka mampu memahami perasaan mereka, tetapi mereka juga mampu mengenali dan memahami perasaan orang lain. Seperti itu. Next. Nah, jadi ketika kita membantu atau mendampingi seorang anak dalam mengelola emosi, itu sebetulnya kita sedang mempersiapkan anak-anak kita itu di kemudian hari itu akan mengalami yang namanya berbagai macam situasi, entah itu situasi yang menyenangkan atau situasi yang membuat mereka tertekan, sedih, mereka harus sekolah, kemudian mereka harus mengikuti aktivitas-aktivitas yang sangat padat ya untuk anak-anak usia dini di zaman sekarang itu saya dapat cerita gitu dari ibu-ibu yang mereka seringkali mengeluhkan anak sekarang itu aktivitasnya luar biasa padat. Jadi waktu mereka untuk ada di rumah itu sebetulnya kayaknya hanya untuk makan, kemudian untuk tidur, kemudian untuk mandi. Tapi setelah itu mereka harus aktivitas. Apalagi sekolah yang full day, itu dari pagi sampai sore, itu mereka betul-betul aktivitasnya dia di luar. Nah, itulah kenapa kita penting sekali membantu anak kita dalam melatih atau meregulasi emosinya. Seperti itu. Next. Nah, tadi sampai di sini. Mengapa anak perlu mengelola emosi sejak dini? Yang pertama, perkembangan sosial yang baik itu adalah ciri dari perkembangan emosi yang baik pula. Kemudian, perkembangan emosi yang baik itu akan membantu anak dalam memahami emosi orang di sekitarnya. Dan anak yang mampu mengekspresikan diri sesuai dengan emosi yang dirasakannya, kemudian anak terlatih menghadapi situasi sulit Satu turun nggak apa-apa, itu dalam sadonya kehidupan sehari. urusan Anak akan merasa dirinya dihargai dan diterima keberadaannya. Kali sama ayah sini ya. Ya. Kali sama ayah sini. Sama Ya. nonton aja sama abangnya. Host mohon di mute. Kita makan ini aja, Le. Ya. Oke. Tapi buka tadi? Belum. Nah, ya. Mbak Uli, punten di mute untuk Bapak siapa ini? Siap. Bentar ya.
Soalnya ini nggak bisa sambil share. Mohon maaf ya, ini padahal tadi sudah disetting untuk tidak bersuara. Oke, lanjut Mbak Kiki. Mohon maaf ya Mbak. Ya, Mbak, ya next slide Mbak. Nah, pentingnya mengelola emosi sejak dini. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali gitu ya penelitian yang membahas terkait dengan mengelola emosi sejak dini. Di mana penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu mengelola emosinya dengan baik itu memiliki kecerdasan akademik dan kecerdasan emosi serta psikososial yang baik. Saya kagum dengan sistem pendidikan yang ada di Inggris. Ketika bertemu dengan beberapa teman yang anak-anaknya sekolah di sini, itu anak-anak dari usia mereka pertama kali sekolah itu kan nursery ya. Nursery itu kan anak-anak usia dini, usia 3 tahun 3 tahun setengah itu mereka udah masuk nursery namanya. Jadi mereka itu betul-betul dilatih kemampuannya dalam misalnya ya, yang pertama mereka latihan sabar. Sabar misalnya antri, kemudian mereka sabar ketika lagi main nih antri, lagi main di playground gitu ya, mereka tuh betul-betul dilatih, dibimbing, kemudian mereka dikasih ruang untuk bergerak. Jadi kemampuan mereka dalam mengelola emosi itu betul-betul digodok apa ya istilahnya dimatangkan sejak mereka pertama kali masuk sekolah. Dan kalau kita lihat sistem pendidikannya itu sebetulnya anak-anak itu kelihatannya seperti bermain aja setiap hari dan mereka sangat senang sekali ketika diberitahu misalnya besok sekolah itu tuh selalu excited dan mereka akan sedih ketika liburan karena mereka tidak akan bertemu teman, tidak akan bertemu guru dan mereka tidak akan main di tempat yang memang sekolahnya itu tuh dikasih fasilitas yang sedemikian rupa gitu. Dan saya senang sekali juga ketika anak-anaknya bilang bahwa sistem pendidikan di sini itu mata pelajarannya itu betul-betul yang mereka kuasai itu adalah skill-skill dalam misalnya mereka mampu mengatur diri sendiri, mampu mengelola diri. Jadi kalau anak tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak bisa berhitung, it's okay, nggak masalah. Dan guru tidak akan marah kalau misalnya anak ini belum bisa menulis, belum bisa baca, nggak masalah. Guru tidak akan memaksa mereka untuk kamu harus bisa baca, harus bisa nulis. Seperti itu. Yang paling penting adalah mereka bahagia dulu. Nah, bahagia itu, gitu ya, kebahagiaan ketika mereka berada di sekolah, nah itulah masa-masa di mana guru-gurunya itu membantu mereka dalam meregulasi emosi. Jadi mereka betul-betul dibimbing. Seperti itu. Nah, pengelolaan emosi yang diajarkan sejak dini itu dapat memupuk tumbuhnya sikap toleransi, welas asih, dan empati pada anak. Dan anak yang mampu mengelola perasaannya, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Artinya, ketika kita saat ini membantu atau mendampingi anak dalam mengelola emosi, itu artinya kita sedang menyiapkan ketika kelak mereka berhadapan dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, mereka akan tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, ketika saya saat ini sedang marah atau saat ini saya sedang sedih, maka saya harus jeda dulu, kasih ruang ke diri saya untuk merasakan apa yang saya rasakan, dan berhati-hati untuk kadang-kadang kita suka kelepasan ya mungkin. Misal anak sedang ngerasain perasaannya, ngerasain apa yang dia rasakan, kemudian dia nangis, kemudian dia marah. Kita seringkali mencoba untuk segera menenangkan si anak, karena kita mungkin ngerasa nggak nyaman, karena kita mungkin malu dengan orang di sekitar. Nah, jadi hati-hati ketika anak sedang meluapkan perasaannya.
karena itu akan mempengaruhi pandangannya terhadap dunia ini. Nah, jadi ketika pertama kali anak itu kan sebetulnya figur lekatnya itu kan adalah ibunya ya, ibu dan ayahnya yang setiap hari dia lihat, kemudian setiap hari berinteraksi dengannya. Nah, ketika kita sebagai pengasuh, tidak hanya ayah dan ibu, mungkin kalau misalnya anak yang setiap hari dengan asisten gitu ya, dengan asisten rumah tangga itu sebetulnya perlu berhati-hati ketika interaksi dengan pengasuhnya. Karena setiap kali misalnya saat dia meluapkan emosinya, kemudian kita respon dengan respon yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia memandang dunia ini. Dia melihat orang di sekitarnya itu tidak mendukungnya dalam meluapkan emosi. Nah, maka ketika dia berinteraksi dengan orang di sekitarnya, dia berada di lingkungan, dia juga akan memandang hal yang sama, bahwa ketika aku marah, aku sedih, maka orang lain akan menolak itu dan itu perasaan yang tidak boleh aku rasakan. Berbeda dengan bahagia ya, dengan senang, kita pasti selalu menerima itu. Kita nggak pernah denial dengan perasaan-perasaan yang positif. Tetapi ketika ada perasaan negatif yang muncul, kita selalu berusaha nih untuk menekan itu. Nah, ketika perasaan-perasaan itu ditekan terus-menerus, nah itulah yang seringkali kita temukan orang dewasa yang sebetulnya belum selesai dengan masa itu. Nah, ketika pengelolaan emosi di usia balita, di usia anak usia dini gitu ya, di usia 0 sampai 8 tahun tadi belum selesai, biasanya akan berpindah pada fase berikutnya, pada tugas perkembangan berikutnya yang seharusnya misalnya di usia remaja dia sebetulnya kemarin-kemarin udah selesai nih dengan masalah emosi. Nah, tapi itu akan terus-menerus nih, ibaratnya kayak kita dikejar-kejar terus. Karena sebelumnya kita belum selesai dengan tugas perkembangan itu, dengan penguasaan diri itu. Meskipun memang tidak ada orang manusia satupun yang sempurna ya terkait dalam pengelolaan emosi. Pasti tetap kita ada masa-masa kita kayak kelepasan atau mungkin kita kehilangan kontrol. Tetapi ketika kita sudah mampu mengenali diri kita, insya Allah pelan-pelan nanti kita akan tahu kok bagaimana ritmenya. Jadi tubuh kita udah mulai bisa memberikan sinyal. Jadi kita tahu udah punya kita yang pegang kendali pikiran kita, bukan pikiran itu yang menguasai diri kita, tapi kita yang menguasai diri. Seperti itu. Next slide, Mbak. Ya. Nah, ini dia tadi dampak negatif ya. Jika anak-anak itu tidak kita latih dalam meregulasi emosi. Yang pertama, tentu saja terhambatnya kemampuan berbicara, terhambatnya kecerdasan intelektual, dan anak itu mengalami kebingungan yang sulit mengenali emosinya. Mereka bingung, sebetulnya perasaan ini apa ya? Dan mereka juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan rata-rata memang ketika anak yang seringkali dilarang menangis, kemudian dilarang marah, itu biasanya mereka cenderung menjadi anak yang seringkali gelisah, kemudian takut, sampai pada akhirnya mereka seperti kehilangan kemampuan dalam berbicara. Anak-anak yang mereka terlihat tertekan, kemudian sulit untuk mengekspresikan diri, kemudian anak-anak yang kita lihat anaknya anteng gitu ya, itu sebetulnya perlu hati-hati juga bahwa oh anaknya nggak pernah nangis loh Mbak, anaknya itu kalau misalnya dia jatuh dia nggak nangis tapi dia diem aja. Nah diem aja ini kan sebetulnya ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia memang sudah tahu atau sudah paham bahwa oh ini nggak sakit jadi dia nggak nangis. Kemudian yang kedua ada rasa kekhawatiran mungkin, ada rasa ketakutan bahwa ketika nanti pada saat dia jatuh, kemudian dia nangis, dia mengekspresikan apa yang dia rasakan, nah dia jadi takut karena biasanya dimarahin. Nggak boleh marah.
Atau misalnya langsung ditenangkan dengan misalnya dikasih mainan, atau ditenangkan dengan dikasih nonton film gitu ya, atau dikasih makanan, atau dialihkan dengan cara-cara yang praktis seperti itu. Karena memang tidak terbiasa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, kemudian anak juga akan cenderung tidak peduli dan tidak punya empati ketika dia berada pada lingkungan sosialnya. Kemudian, anak-anak juga tidak mampu mengungkapkan perasaan dengan tepat. Jadi, ketika mereka marah, mereka membiarkan hal itu saja. Jadi, kalau misalnya yang seharusnya misalnya mereka marah, tetapi marah yang terkendali, mereka jadi bingung apa yang harus mereka lakukan. Ada anak-anak yang ketika mereka marah itu mereka diem. Saya pernah bertemu dengan klien yang ketika dia marah itu dia hanya diam. Jadi ketika saya coba kulik masa lalunya, riwayat masa kecilnya, ternyata memang pola di dalam rumahnya ini gitu ya, ketika ada konflik, ketika ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan, itu orang tuanya semuanya diam atau silent treatment. Memang sih kelihatannya di rumah itu tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang marah, tidak ada yang lempar piring, atau nggak ada yang gebrak meja misalnya. Tetapi itu semuanya hening aja, terus nanti tiba-tiba udah selesai seperti itu. Nah, itu tuh terus-menerus ketika sampai dia remaja. Nah, sampai pada akhirnya dia nggak kuat, dia nggak sanggup untuk menahan itu semua, sampai pada akhirnya dia lari pada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Misalnya dia lari ke pernah coba-coba ikut temennya ngerokok, kemudian coba-coba ikut temennya untuk mohon maaf nonton video porno. Itu adalah cara-cara dia untuk mengalihkan perasaan-perasaannya itu. Jadi ketika dia marah, dia akan alihkan pada hal-hal yang membuat dia senang pada saat itu. Dan dia juga pernah sampai self-cutting, ya, melukai dirinya, gitu ya, self-harm. Jadi buat dia ketika dia marah, dia akan diam dan dia akan lakukan hal-hal yang dia rasa itu jadi sesuatu yang nyaman bagi dia. Jadi dialihkan perasaan marah itu, sedih itu dengan sesuatu yang membuat dia senangnya ya saat itu, tapi setelah itu dia muncul kayak nggak bisa tidur, kemudian dia malas untuk bersosialisasi dengan orang di sekitarnya, seperti itu. Nah, anak-anak juga akan mengalami ketegangan kondisi mental. Jadi anak-anak itu sebetulnya gampang sekali stres, gampang sekali cemas. Apalagi kalau orang tuanya itu orangnya cemasan, orangnya gelisah terus gitu ya. Jadi anak itu akan cepat sekali menyerap semua emosi-emosi negatif yang ada pada orang tuanya. Seperti itu. Next, Mbak Yuli. Ya, sebelumnya mohon maaf bagi yang baru bergabung untuk mute kan ya. Agak susah untuk. Ya. Nah, dampak mengabaikan emosi. Dampak mengabaikan emosi anak itu yang pertama. Nah, ketika yang itu akan berpengaruh pada psikologisnya saat dewasa, itu yang pertama, anak memiliki hambatan dalam menjalin relasi, cenderung mudah mengalami kecemasan dan depresi atau gangguan jiwa lainnya. Nah, kemudian perilaku destruktif seperti misalnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kemudian perilaku agresif, kemudian ada perilaku berisiko lainnya, seperti misalnya berhubungan seksual sebelum menikah, itu juga bisa jadi salah satu dampak ya, kenapa sebetulnya emosi itu penting bagi anak usia dini. Kemudian ketika dewasa mereka cenderung merasa dirinya nggak berharga, mereka minder, mereka gampang tersinggung juga, seperti itu. Kemudian mereka menjadi sulit untuk berempati terhadap orang lain.
Next, Mbak Yuli. Mbak Uli, punten Mbak Ori ya. Sudah. Agak susah ya sampai share screen. Silakan Mbak, sudah. Ya. Next, Mbak Yuli. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan macam-macam emosi, gitu ya, pada anak usia dini bisa kita mulai dengan memberikan gambar-gambar yang menarik. Nah, di sini saya punya beberapa kartu, ya, ada beberapa, kelihatan nggak ya? Nah, ini. Jadi saya menyiapkan ini itu untuk mengenalkan berbagai macam emosi, berbagai macam ekspresi kepada anak-anak. Nah, jadi mereka senang ketika dipaparkan dengan gambar-gambar yang lucu. Nah, tapi padahal sebetulnya mereka sedang belajar tentang emosi. Jadi ada kalau perasaan marah seperti apa nih? Nah, kemudian kalau bingung, kemudian terkejut, senang, takut, dan sedih. Biasanya kalau untuk anak usia dini itu ada emosi-emosi dasar. Marah, sedih, takut. Nah, seperti itu. Next Mbak Yuli. Nah, bagaimana sih kita mengenalkan beragam emosi itu? Teman-teman semua bisa coba yang bisa dilakukan ya. Yang paling mudah itu sebetulnya kita bermain peran sih, gitu ya, dengan si anak. Kita siapkan boneka, gitu ya. Misalnya kita siapkan boneka nih. Kita siapkan boneka, gitu. Kemudian seolah-olah pada saat itu misalnya si boneka ini misalnya sedang sedih. Nah, kalau sedang sedih bagaimana ya? Gitu. Nah, anak-anak itu senang sekali. Anak saya juga senang sekali ketika diminta untuk bermain peran seperti itu. Jadi saya bebaskan dia ingin berekspresi seperti apa, tetapi saya coba pandu seperti itu. Dan itu sudah ada penelitiannya loh, bahwa bermain peran itu bisa membantu anak-anak dalam mengelola emosinya. Jadi padahal sebenarnya itu pura-pura ya kita, tetapi mereka bisa merasakan betul-betul seperti kejadian nyata. Mereka jadi benar-benar merasa sedih, berempati, mencoba untuk memberikan bantuan pada temannya seperti itu. Nah, anak-anak yang diajak untuk bercerita tentang emosi, anak-anak itu bisa kita ajak untuk bercerita tentang emosinya. Misalnya kita minta mereka untuk mengungkapkan. Saya selalu mencoba untuk flashback gitu ya, kayak kita cerita, hari ini apa yang udah kita lakukan, Nak? Nah, nanti dia akan cerita. Tadi kan kita habis pergi, Bun, pergi belanja. Kemudian tadi kan kita ketemu sama anjing ya, Bun, di taman. Terus apa yang dirasakan, Dek? Senang nggak kalau ketemu anjing di taman misalnya? Saya coba untuk setiap hari konsisten untuk melakukan itu. Meskipun memang ketika menghadapi anak usia dini, kita pun juga sebetulnya sedang belajar mengelola emosi. Dan seringkali kita ngerasa kehilangan kontrol seperti itu. Tapi ketika kita konsisten setiap hari mencoba untuk mencoba untuk terus-menerus memberikan role model, memberikan contoh kepada anak, insya Allah pelan-pelan dia akan paham. Seperti itu. Next, Mbak Yuli. Ya. Nah, bagaimana sih mengungkapkan emosi dengan tepat? Nah, orang tua itu bisa mengajarkan anak-anak cara berekspresi dengan penggunaan kata-kata, atau ekspresi wajah, atau tindakan yang tepat. Contoh misalnya ya, ketika sedang marah, nggak apa-apa. Bilang saja kalau kamu sedang marah, Nak. Bilang kenapa kamu marah. Karena Bunda nggak ngebolehin misalnya nggak boleh main gadget. Terus tadi Bunda juga ngelarang aku nggak boleh manjat-manjat misalnya. Aku marah karena aku nggak suka. Jadi kita coba untuk kasih pemahaman pada anak bahwa ketika kamu marah atau kamu sedih atau kamu takut sekalipun kamu sampaikan. Saat kamu sakit perut pun kamu sampaikan pada Bunda, pada ayah.
Seperti itu. Dan ketika kitanya, orang tua, mengekspresikan apa yang kita rasakan, dia akan mencontoh apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian orang tua bisa mengarahkan anak tentang kapan sih saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Kemudian kita juga bisa mengarahkan atau membersamainya, termasuk rambu-rambu ya untuk mengungkapkan perasaan itu kepada siapa, seberapa sering, dan bagaimana sih ekspresi tersebut. Jadi ketika kita membersamainya, kita bisa berikan pemahaman bahwa ketika bertemu dengan ketika kamu merasakan perasaan tidak nyaman, ungkapkanlah pada ayah dan bunda. Jadi anak bisa membatasi diri. Jadi tidak dengan ketika bertemu dengan siapapun dia akan mengekspresikan diri. Itu sebetulnya kita perlu berikan batasan dulu, apalagi untuk anak usia dini. Karena ada kekhawatiran kalau misalnya anak usia 4 tahun dia sudah mulai mampu mengekspresikan diri, tapi mengekspresikan diri dengan orang yang dia baru kenal. Nah, itu juga perlu hati-hati. Jadi kita pelan-pelan ajarkan bahwa ada batasan-batasan tertentu yang boleh kamu sampaikan ketika bertemu dengan orang di luar sana, misalnya seperti itu. Nah, orang tua juga mengenalkan pada anak dari bentuk-bentuk ekspresi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada keluarga, kemudian nilai-nilai yang ada pada budaya tempat di mana anak itu tinggal. Seperti itu. Next, Mbak Yuli. Nah, memberikan pemahaman pada anak bahwa marah itu boleh, menangis, atau ketika kita sedih, itu kita boleh mengekspresikannya. Bahagia pun ada batasannya. Jadi yang tidak boleh itu adalah berlebih-lebihan. Terima semua perasaanmu, coba untuk setiap ada rasa marah, sedih, bahkan bahagia sekalipun, terima saja dulu emosi-emosi itu. Nah, yang paling penting adalah kita tidak berlebih-lebihan, Nak. Kita beritahu kepada anak bahwa kamu marah boleh, tapi kamu tidak memukul ya, Nak. Kamu tidak banting-banting barang ya, Nak. Atau kalau kamu mau, nggak apa-apa, ini ada bantal, kamu remas-remas aja dulu kalau memang perasaanmu tidak nyaman. Atau ambil kertas, berikan pulpen, biarkan dia mencoret-coret buku tersebut atau kertas tersebut. Gitu. Biarkan dia mengungkapkan perasaannya sampai dengan dia tenang. Seperti itu. Next, Mbak Yuli. Nah, bermain. Bermain juga sebetulnya adalah salah satu cara untuk meregulasi emosi. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan yang sebetulnya di situ itu udah terselip manfaat, yaitu meregulasi emosi. Contoh misalnya anak-anak itu kan sebetulnya ketika kita kasih aktivitas mereka senang ya, apalagi kalau misalnya aktivitasnya menarik. Misalnya kalau teman-teman tahu meronce ya, meronce itu kan sebetulnya terkesannya seperti hanya mainan biasa ya, kayak kita masukin manik-manik itu ke dalam sebuah tali atau benang biasanya. Nah, jadi sebetulnya itu adalah salah satu cara juga dalam meregulasi emosi. Jadi anak tuh sabar satu-satu dimasukin manik-maniknya seperti itu. Kemudian ada juga permainan-permainan yang membutuhkan kesabaran, misalnya antri ketika mereka mau main perosotan, itu kan sebetulnya juga salah satu skill atau kemampuan dasar anak gitu ya dalam melatih. Next, Mbak Yuli. Nah, ini penelitian yang tadi ya saya sampaikan bahwa bermain drama, bermain pura-pura, bermain peran, itu sebetulnya sudah banyak sekali penelitiannya. Dan biasanya itu dipentaskan bermain drama itu. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana anak meregulasi emosinya, anak jadi paham bahwa oh itu bukan cuman sekedar bermain, tapi di sini aku dilatih untuk mengekspresikan diri. Seperti itu. Next, Mbak Yuli. Nah,
tips-tips untuk membantu anak dalam menenangkan diri. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah temani. Temani anak ketika saat itu emosinya sedang meledak-ledak. Contoh misalnya tantrum. Ya, kalau tantrum itu biasanya ekspresi anak kan luar biasa ya. Marah, teriak-teriak, kemudian nangis sekenceng-kencengnya atau guling-guling biasanya di tempat umum. Atau kalau di rumah kita boleh menemani, tapi usahakan untuk tidak memberikan respon yang membuat si anak ini berpikir bahwa, "Oh, nggak apa-apa kalau misalnya aku tantrum terus-terus, paling nanti bunda atau ayah pasti akan nyamperin aku dan akan memberikan apa yang aku inginkan." Nah, kalau di dalam penelitian, saya lupa ini penelitiannya siapa, tetapi dalam penelitian itu pernah menyebutkan bahwa biasanya, ini penelitian ini di barat ya, biasanya orang tua itu boleh kok untuk mengisolasi anak di dalam sebuah ruangan, tetapi pastikan bahwa ruangan itu aman, tidak ada benda-benda tajam, tidak ada, barang-barang yang bisa membahayakan si anak. Jadi mengisolasi di sini dalam artian, tantrum itu kan sebetulnya adalah sebuah, mmm, cara atau sarana yang sebetulnya anak itu sedang dilatih, eee, dalam meregulasi dirinya, meregulasi emosinya, seperti itu. Bisa ditemani, bisa juga ditinggal, tetapi pastikan bahwa di situ aman. Nah, kemudian pastikan bahwa anak dan pengasuh itu sama-sama aman. Kita dan anak itu aman. Tidak ada yang membahayakannya dan tidak ada yang membahayakan kita sebagai orang yang saat itu berada di situ dan ngelihat si anak sedang mengekspresikan diri. Dan yang paling penting adalah saat anak tantrum, kita harus tenang. Kita tidak mau menunjukkan ekspresi yang tidak nyaman, atau mungkin mengkerutkan dahi, atau mungkin kita malah tertawa atau, senyum-senyum karena lucu mungkin ya, karena kan anak usia dini itu ada aja hal-hal yang membuat kita kadang-kadang saat dia marah pun membuat kita lucu, membuat kita ngerasa lucu, kemudian kita tertawa. Nah, hindari untuk mengekspresikan, kelucuan itu. Nah, kemudian ketika anak sudah mulai tenang, coba untuk tawarkan ke dia, "Mau nggak kalau bunda peluk atau ayah peluk?" Kalau mau, "Ayo sini peluk bunda, nggak apa-apa kalau masih mau nangis, nangis aja dulu." Kemudian validasi perasaannya. "Kamu marah ya, Nak, tadi karena bunda nggak ngebolehin kamu main," misalnya seperti itu. "Kamu sedih ya? Atau kamu takut ketika tadi bunda suruh kamu untuk, main permainan yang membuat kamu jadi takut," misalnya seperti itu. Coba untuk latih itu pelan-pelan, meskipun memang sebetulnya berat, apalagi ketika kita berada di tempat umum. Nah, ketika berada di tempat umum beda lagi. Ketika berada di tempat umum, kalau anaknya misalnya memang masih ingin mengekspresikan diri, ya biarkan saja dulu, kemudian coba bawa ke tempat sepi, ke tempat lain gitu ya, yang udah nggak ada orang lain, supaya dia nggak malu. Hindari untuk membujuk anak saat dia sedang meledak-meledak, hindari untuk mempermalukannya di tempat umum, hindari juga ekspresi-ekspresi di wajah kita yang bisa membuat anak menjadi merasa tidak nyaman ketika dia sedang mengekspresikan dirinya. Seperti itu. Lebih kurangnya materi dari saya. Sudah selesai, Mbak? Ya, sudah. Waktunya sekarang diskusi. Ya, saya tutup dulu ya share screen-nya ya, Mbak Gigi. Ya, oke. Ya. Alhamdulillah materi ini sudah disampaikan nih sama Mbak Kiki. Masya Allah Mbak, saya dari tadi nggak berhenti catat. Meskipun beberapa yang nggak sempat ya tadi kecatat. Luar biasa sekali ya mendampingi anak yang dengan segala emosinya yang berbeda-beda gitu ya. Setiap harinya tuh kita orang tua dituntut untuk bisa lebih sabar gitu ya Mbak ya, lebih tenang. Dan jangan sampai salah langkah dalam menanggapinya gitu. Tadi pun ada satu hal yang saya catat tuh emosi itu sebetulnya tidak
boleh untuk ditahan gitu ya, tapi biarkan anak justru merasakan sendiri gitu ya, merasakan emosinya yang muncul dari dirinya, dan yang penting anak itu tidak boleh meluapkannya itu dengan berlebihan seperti memukul atau menyakiti dirinya gitu ya. Dan tadi juga bisa untuk mengimbangi emosi anak ini kita perlu banyak sekali memberikan mereka stimulus atau aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mereka lebih bergerak gitu ya, lebih tenang seperti meronce dan sebagainya tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki, Masya Allah. Oke teman-teman, saatnya kita diskusi, masih ada waktu, masih banyak waktu ya. Diskusi kita ini akan seru sekali nih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, Masya Allah sekarang Sudah ada Mbak Uli di kolom chat. sudah ada. Tapi saya mau buka live dulu ya. Nanti kita menuju ke kolom chat ya, menyisir kolom chat. Biasanya kalau ibu-ibu udah dipancing, keluar semua nih curhatannya nih. Siap-siap ya Mbak Kiki. Masya Allah sudah bertambah ya peserta kita, sudah 34 peserta yang hadir. Boleh ayah bunda yang mau, sudah ada yang raise hand ya. Uni Madia, silakan Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Kiki materinya, Bundi sama Mbak Uli juga yang udah bantu memoderatori untuk kita mendapatkan materi yang Masya Allah banget ini dari Mbak Kiki, sangat membuka banget buat saya. Nah, terus saya sempat mendengar bahwa Mbak Uli bilang bahwa kita tuh sebenarnya dari kecil tuh anak-anak punya tuh tugas perkembangan terkait pengelolaan emosi ya. Nah, cuman ada dampak-dampak ketika tugas-tugas tersebut tidak tuntas. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan kepada orang dewasa yang belum selesai dengan tugas perkembangan terkait pengelolaan emosinya, jadi ketika dia dewasa tuh dia sulit ngerasa empati, bahkan sulit ngerasa sedih, dan kadang juga nggak nyaman ketika ngelihat orang lain sedih. Nah, nggak sih cara untuk menebus utang dari tugas perkembangan tadi? Makasih Mbak Uli, Mbak Kiki. Mbak Uni. Mbak Uni itu Iya. panggilannya apa namanya? Saya manggilnya Emang Mbak Uni. namanya Mbak. Iya, Abi ya. aku dulu sekolahnya di UNY, jadi anaknya namanya Uni. Oh, Masya Allah. Yang orang Keren. Minang hampir salah sangka Saya Mbak Uni kira itu. orang Minang Iya, ya, iya. Mbak Feni. Saya Kirain tadi temennya Mbak Mbak Uni Feni nih. takut salah soalnya. Ya, Mbak Kiki silakan. Jadi terkait orang tuanya mungkin ya, emosi orang tuanya yang mungkin belum terselesaikan. Ya, berarti tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang dewasa yang tugas perkembangan terkait dengan pengelolaan emosinya Ya. belum selesai, begitu ya, kurang lebih ya? Oke, baik. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, ketika kita sudah menyadari hal itu, sebetulnya kita sedang berproses kok, kita sedang menyelesaikan tugas itu. Begitu. Jadi ketika kita sudah aware, sebetulnya itu adalah salah satu kunci bahwa kita akan menuju ke arah yang lebih baik. Contoh misalnya dalam pengelolaan emosi ya. Yang pertama, sebetulnya kalau untuk sekarang, itu kan sebetulnya informasi seputar pengelolaan emosi pada orang dewasa, pada calon orang tua ataupun orang tua itu kan sebetulnya sudah banyak sekali. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah satu, kita harus tahu dulu tubuh kita, yang tahu tubuh kita itu kan sebetulnya kita. Jadi kalau di dalam teori kebutuhan, itu kan ada kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi terlebih dahulu adalah satu, misalnya kebutuhan makan, tidur, kemudian kebutuhan kita dalam membuat diri kita nyaman dulu. Jadi kita tahu bahwa ketika nanti aku berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman, itu aku sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Jadi kita coba aja dulu dengan mengenali diri kita, memahami apa yang sebetulnya tubuh kita inginkan. Karena seringkali ketika sudah menjadi orang tua, ketika kita sudah punya anak nih misalnya, atau kita sudah berkeluarga misalnya, kita selalu mengutamakan orang lain dulu gitu. Seringkali seperti itu. Kita nggak pernah mencoba untuk melihat diri kita gitu. Kayak setidaknya gini, Kiki, gimana ya kabarmu hari ini gitu. Kita ngomong aja ke diri sendiri gitu. Coba pancing semacam self talk ya, orang bilang kayak kita ngobrol sama diri sendiri. Kamu tuh hari ini sudah memenuhi kebutuhan dasarmu tidak ya? Tadi malam tidurnya cukup apa enggak? Atau kamu sudah sarapan?
Karena seringkali kita melakukan hal-hal kayak misalnya kita beraktivitas, kita lupa untuk ngecek kondisi tubuh kita. Nah, bisa dicoba dengan itu dulu. Kalau tugas perkembangannya dulu misalnya belum selesai, coba untuk mengenali diri. Nah, kemudian yang kedua, pelan-pelan kita cari informasi, cari ilmu dari berbagai sumber, misalnya webinar atau ikut kelas-kelas tertentu. Nah, kalau semisalnya tugas ini dirasa sangat berat, karena misalnya memang ada trauma atau ada luka-luka pengasuhan di masa lalu, atau ada hal-hal yang sebetulnya di fase kehidupan kita dulu, misalnya pada saat kita balita atau bukan balita, mungkin kita nggak akan ingat, tapi mungkin di masa kanak-kanak ada hal-hal yang sebetulnya memang sangat-sangat berat dan mengguncang perasaan kita, nggak bisa kita kendalikan. Cepat-cepat kita meminta pertolongan pada profesional. Kalau semisalnya masih bisa kita handle sendiri, masih bisa kita coba untuk menyelesaikannya, kita selesaikan dulu nih sendiri. Sembari kita mencari juga kira-kira alternatif lain, nanti apa yang harus kita lakukan. Tetapi itu sih, yang pertama biasanya yang perlu kita lakukan adalah kita coba kenali diri dulu. Seperti itu kalau dari saya, secara garis besarnya seperti itu. Begitu Mbak Uni. Ya, Em, mana Mbak Uni cukup puas apa masih ada yang Ada yang mau bertanya? ditanggapi? Iya. Udah jelas banget. Makasih banyak Mbak Kiki Oke, jawabannya. baik, sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke penanya live yang kedua. Pasti ada yang mau resign? Mbak Ajeng Azari, silakan Mbak. Ya, selamat malam Mbak Kiki. Selamat Sebelumnya malam. mohon maaf ini nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa Mbak Ajeng? Silakan. Ini Mbak izin bertanya Mbak, bagaimana sih mengajarkan anak konsep berbagi gitu? Karena kan ini anakku usia 4 tahun, sampai saat ini tuh masih sulit berbagi ke adiknya gitu. Terus sebelumnya juga aku pernah baca kan dari AAP, American Academy of Pediatrics yang itu tuh, bahwa anak baru bisa berbagi itu dari mulai usia 3,5 tahun. Tapi sampai saat ini tuh anak aku tuh 4 tahun itu masih sulit berbagi sekali gitu. Terus bagaimana sih mengajarkan berbagi ke sepupunya? Karena kan kalau misalkan lagi kumpul-kumpul kan ada sepupu-sepupunya nih. Terus kayak aku tahu tuh nggak apa-apa gitu kita membiarkan anak nggak ingin sharing apa yang dimilikinya gitu. Tapi terkadang tuh sebagai orang tua khususnya aku ini kan lebih mementingkan rasa nggak enak itu tuh daripada perasaan anak sendiri gitu. Jadi gimana sih ngajarinnya gitu Mbak? Mohon sarannya Mbak Kiki. Terima kasih Mbak. Ya, baik. Terima Makasih kasih, Mbak Ajeng. Mbak. Silakan Mbak. Perihal Baik. berbagi untuk anak. Anak saya yang kecil juga sama nih. 4 tahun susah banget untuk berbagi dia. Oke. Nah, Sebetulnya konsep berbagi itu kalau di dalam teori betul sih 3,5 tahun. Hanya saja teori itu kan sebetulnya penelitian yang dilakukan hanya pada sebagian kecil ya. Tidak pada eh, apa namanya populasi yang besar sekali. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengambil langsung bahwa kita punya pandangan bahwa oh anakku kan udah usianya udah 3 tahun lebih, udah 4 tahun, tapi kok dia nggak bisa ya berbagi sampai saat ini. It's okay gitu, karena anak itu kan sebetulnya mereka butuh waktu. Jadi kalau misalnya anak si A usia 3,5 tahun sudah bisa berbagi, anakku misalnya usia 4 tahun belum bisa berbagi, coba kita kasih waktu dulu ke anak, kasih kesempatan anak untuk bisa jadi jangan-jangan kenapa dia nggak mau berbagi, saat itu dia memang sedang ingin main mainan itu misalnya. Karena kita aja sebetulnya gitu ya, kita orang dewasa kadang kita kan masih pengen menggunakan barang, misalnya kita di tempat umum misalnya kita sedang pengen menggunakan barang. Kita pasti pengen mengutamakan kita dulu dong, bukan berarti kita egois ya. Beda halnya dengan ketika kita ngantri, terus tiba-tiba kita karena kita pengen mendahulukan diri kita, misalnya pengen bukan mementingkan, tapi lebih kita kayak mikirin diri kita dulu kan. Kan tadi saya bilang bahwa kita harus mikirin diri kita dulu gitu ya, baru orang lain. Terus ketika di tempat umum kita pas ngantri, kita duluan misalnya karena kita pengen
mendahulukan diri kita. Enggak gitu sih, maksudnya beda konsepnya bahwa kita pun orang dewasa pasti inginnya tuh ketika kita sedang menggunakan sesuatu, kita pasti pengennya tuh, ya aku dulu gitu ya, aku pengen menyelesaikan ini, tuntaskan dulu, nanti setelah selesai nggak apa-apa, boleh. Seperti itu. Nah, seperti itu juga anak-anak yang perlu kita contohkan adalah bahwa ketika kita memang lagi, misalnya anak kita pertama nih duluan mainan mobil misalnya, terus ada temennya pengen atau saudaranya pengen pinjem juga, terus kita jadi ngerasa kok anakku nggak mau berbagi ya, seperti itu. Padahal usianya udah lebih dari 3,5 tahun loh. Sampai saat ini kok nggak bisa banget, susah banget sih anak ini gitu. Padahal aku udah ngerasa adil, aku nggak banding-bandingin, nggak beda-bedain misalnya gitu. Kan kita bisa coba nih misalnya dengan kasih alternatif lain, misalnya nih ketika ada mainan juga, mainan yang lain, kita coba tawarkan ke adiknya. Adik, boleh nggak ya adik main ini dulu, biar dulu kakak main ini. Nanti kalau udah selesai, nggak apa-apa, nanti adik yang main, seperti itu. Kakak biar dulu main ya, kita gantian, seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita membiarkan dia puas dulu dengan apa yang dia mainkan saat itu, biarkan saja dulu. Sembari nanti setelah tidak ada adiknya, kita boleh kasih, apalagi kasih masukan ke dia. Misalnya nih sebelum tidur, anak-anak itu sangat-sangat apa ya, ketika kita mau mengajarinya hal-hal positif, itu adalah ketika dia mau tidur. Jadi sebelum tidur kan biasanya kita ada ngobrol-ngobrol nih, gitu, ngobrol-ngobrol dulu, cerita, ngedongeng misalnya sebelum tidur. Saat itulah bunda atau ayah coba masuk, memberitahu ke anak bahwa, "Nak, kamu kalau semisalnya ada mainan, boleh nggak ya sharing?" Terus kalau misalnya dia bilang, "Aku kan nggak mau, aku maunya main sendiri." Ya boleh sih kamu main sendiri, tapi kalau misalnya ada orang lain, boleh nggak berbagi? Misalnya pinjemin juga temennya. Nah, nanti anak itu tuh akan terbiasa kok. Gitu. Jadi kalau misalnya usia 4 tahun, dia belum bisa berbagi, it's okay mama, it's okay papa, nggak apa-apa. Ketika mereka lagi seneng-senengnya dengan mainan itu, gitu. Karena kasihannya begini, ketika sudah dewasa, anak-anak yang sejak kecil dituntut untuk selalu berbagi apa yang dia ingin dikasih ke orang. Ya udah deh, nggak apa-apa, kasih aku main yang lain. Nanti dia akan kehilangan yang namanya kontrol terhadap dirinya. Jadi dia akan sulit nih ketika dewasa, dia akan sulit untuk bilang tidak, atau dia akan sulit untuk bilang bahwa, "Oh, mohon maaf ya," gitu, "aku nggak bisa karena aku masih butuh ini," misalnya. Dia akan sulit memberikan batasan-batasan pada dirinya, begitu. Jadi saat itu dia nggak bisa di usia, anak-anak di usia 4 tahun ketika dia tidak bisa berbagi, it's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan aja dituntun. Seperti itu. Karena kalau semisalnya kita paksa, terus kemudian kita ceramahin, kasih, masukan-masukan yang mungkin, membuat dia tidak nyaman, ketika dewasa itu tuh berpengaruh sekali. Dan itu sebetulnya seringkali saya temukan, orang dewasa yang ketika dia dewasa, dia tidak mampu untuk People memberikan pleaser ya. batasan pada dirinya. Seperti itu. Karena dia cerita bahwa sejak saya kecil ya, sejak saya usia, mungkin, anak-anak gitu, dia bilang, "Saya selalu disuruh memberikan, apa yang saya punya itu ke adik saya. Jadi ya udah, saya tuh nggak pernah memikirkan diri saya, jadi saya selalu memberikannya ke adik saya. Jadi adik saya pengen apa yang saya pengen, dia ya udah saya kasih. Karena saya nggak betah, nanti yang ada saya malah dimarah-marah orang tua saya. Atau saya jadi merasa bahwa, oh saya kok jadi kakak jahat ya, seperti itu. Jadi it's okay bunda, nggak apa-apa pelan-pelan aja dulu. Sambil bunda juga sambil sounding. Jadi kekuatan kita memberikan kata-kata positif ke anak itu sebetulnya sangat-sangat berpengaruh sekali. Sambil kita juga bisa mencontohkan seperti itu. Begitu dari saya, Mbak Ajeng. Gimana Mbak Ajeng? Sudah terjawab ya? Usia dini ketinggalan dari 9/8. Jadi Lagi tahun ini sebentar ya, mohon maaf. Ya. Kalau boleh izin nambahin Mbak Kiki sedikit mungkin ya dari yang disampaikan, sebenarnya pertanyaan Mbak Ajeng ini di grup sudah pernah dibahas gitu ya, Oh, betul. mengenai apa namanya kepemilikan gitu ya, karena dan sharing gitu, karena memang anak usia dini itu kan
ada berada di tahapan egosentrisme gitu ya. Jadi memang kita harus sadari sebagai orang tua, anak-anak usia dini ini justru dari fase egosentrisme ini mereka belajar gitu loh. Belajar mempertahankan apa yang mereka miliki. Sehingga ketika ke depan di dewasa, mereka tidak mudah memberikan hal-hal yang berharga kepada orang lain gitu ya, pertama. Kemudian yang kedua adalah fase kepemilikan. Nah, itu mereka juga sudah harus diajarkan, dikasih nama, ini mainan punya dia, ini barang-barang, misalnya mereka udah mulai main sekolah-sekolahan atau bahkan udah PAUD, itu diberi nama. Diajarkan ini milik saya, kalau mau pinjam barang teman harus izin. Kalau teman mau pinjam, misalnya dia masih belum bisa, bilang aja ke teman, "Sebentar ya teman, nanti kalau aku udah selesai aku pinjemin," kayak gitu. Jadi sering aja untuk sounding ke anak-anak, jadi jangan sampai karena nggak apa-apa akhirnya dibiarkan gitu ya, tapi tetap terus sounding, bahwa berbagi itu, sharing is caring gitu ya. Jadi bukan hal yang, sulit dan juga bukan hal yang, negatif gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Makasih Bundi. Makasih Sama-sama Bu. Mbak Kiki. Tambahkan ya. Oke, saya buka satu lagi ya untuk penanya live. Ini sudah ada Mbak Luke. Boleh silakan Mbak. Mike. Baik, terima kasih banyak Mbak Uli. Ya. Ya sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Kiki. Wah luar biasa hari ini daging semua ya Mbak. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi saya udah di chat, lewat chat ya. Tapi yang pertama nih saya tanya, saya kebetulan guru PAUD. Setiap pagi itu saya pasti tanya sama anak-anak nih, "Who is feeling happy today? Who is feeling sad today? Who is feeling angry today?" Gitu. Setiap saya tanya, "Who is feeling angry today?" Mereka selalu jawab, "Bunda." Dan Oke, mereka tuh oke. jawab yang marah itu setiap pagi bundanya. Nah terus, apa namanya, yang saya tanyakan itu, saya harus meresponnya seperti apa gitu. Apakah saya mengkonfirmasi, "Iya benar, Bunda itu sedang marah," gitu. "Kenapa marahnya?" gitu. Atau saya harus, "Tidak Bunda hanya mengingatkan," berarti itu bukan itu tidak marah, itu hanya mengingatkan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apa namanya, batasan sampai mana sih mereka itu, oh mereka sudah mampu untuk mengelola emosinya gitu. Sampai mana batasannya pada anak usia dini itu, usia sekolah 3 sampai 6 tahun dia batasannya sampai mana? Apakah hanya sampai mengatakan bahwa, "Aku lagi marah," gini, marahnya dia tuh harus diluapinnya yang seperti apa, yang batasnya dia tuh, oh dia udah bisa nih mengelola emosinya, gitu. Jadi seperti itu pertanyaannya mungkin ya Mbak. Terima kasih banyak. Maaf saya nggak on cam. Iya, iya. Oke, Iya baik terima Mbak kasih. Luke. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Mbak Luke. Nah, memang sebetulnya gitu ya, eh apa ya, persepsi anak atau pandangan anak, kemudian image seorang ibu, seorang bunda itu kan sebetulnya lagi ngomong yang manis-manis pun kadang-kadang kalau misalnya nadanya agak tinggi kan anak-anak merespon bahwa itu sebetulnya sedang marah gitu ya. Nah, apakah Mbak Luke harus mengkonfirmasi bahwa, "Ah, oh iya Bunda lagi marah," gitu kan. Bunda marah itu karena mengingatkan, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Luke bisa sampaikan pada anak-anak bahwa, sebetulnya Bunda itu marah. Nah, marah itu, sebetulnya sedang mengungkapkan perasaannya, apa yang dirasakan, kenapa Bunda marah. Tetapi mungkin, anak-anak bisa bilang ke Bunda, sampaikan gitu. Mbak Luke bisa kasih ini semacam kayak, apa ya, alarm buat, apa ya, memberikan informasi ke anak-anak bahwa, "Sampaikan Nak ke Bunda, Bunda boleh nggak?" Misalnya, "Aku mau kasih saran," misalnya. Nggak apa-apa, anak usia dini itu ketika kita ajak komunikasi, mereka bisa pelan-pelan, memahami itu. Meskipun memang, namanya anak usia dini, mereka belum paham betul terkait dengan, mengekspresikan emosinya. Nah, sampaikan bahwa, sampaikan ke Bunda, misalnya, "Bunda, nah, kalau sedang memberitahukan sesuatu ke aku, boleh nggak Bunda sampaikan dengan, misalnya, nadanya diturunkan sebentar aja, volumenya dikecilkan aja boleh nggak Bunda?" Misalnya seperti itu. Dan itu pernah saya coba,
sampaikan juga dulu ya ketika pernah berkunjung ke salah satu PAUD gitu ya. Memang ada anak-anak yang seperti itu. Jadi setiap hari guru PAUD-nya itu menanyakan ke anak-anak itu gimana kabarnya, bagaimana perasaannya. Nah, mereka bilang bahwa mamaku marah-marah kayak gitu kan. Nah, setelah itu coba untuk nanti Mbak Luke sampaikan ke orang tua. Kalau misalnya nanti di akhir atau misalnya ada kesempatan bertemu dengan, kan biasanya guru PAUD itu kan juga komunikasi ya dengan orang tua. Boleh disampaikan seperti itu. Karena begini, setiap keluarga itu kan sebetulnya punya caranya tersendiri ya dalam mengekspresikan emosi. Bisa jadi ketika itu anak menangkapnya itu sebagai sesuatu yang negatif. Tapi nggak apa-apa, itu disampaikan ke orang tua juga, sembari ya kita pelan-pelan sama-sama mengedukasi, seperti itu. Karena kalau misalnya kita bilang, enggak kok, bunda nggak marah. Nah itu sebetulnya kita sedang denial juga. Jadi anak tuh menganggap bahwa ketika bundanya marah-marah, misalnya sebetulnya nggak marah mungkin gitu ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwa, oh kalau kayak gini tuh biasa berarti. Nah, aku juga akan begini nih nanti. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu sebagai salah satu cara juga, Mbak, gitu. Komunikasi kita yang mungkin kita sudah paham terkait dengan ilmu mengelola emosi. Nah, kita sampaikan pada anak-anak, kemudian kita sampaikan juga pada orang tua mereka seperti itu. Meskipun memang mungkin tidak semua akan bisa memahami atau bisa menerima hal itu. Karena itulah mungkin memang tantangannya ketika kita memberikan edukasi atau kita sedang memberikan sesuatu yang mungkin itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Tapi pelan-pelan aja gitu ya. Ini sebagai komunikasi juga sebetulnya cara kita untuk menyampaikan pada orang tua bahwa oh sebetulnya ketika sedang marah bisa disampaikan dengan yang baik-baik seperti itu. Kalau dari saya ya. Kemudian yang kedua, sampai batasan mana sih anak bisa dikategorikan bahwa dia sudah mampu mengelola emosi, apalagi anak usia dini ya, 0 sampai 6 tahun. Satu, dia sudah mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Yang kedua, gitu ya, kalau sudah di atas 6 tahun nih ya, kalau misalnya masih di bawah mungkin masih bisa pelan-pelan kita perbaiki itu. Tetapi kalau misalnya udah lewat dari 6 tahun, biasanya dia sudah tidak tantrum. Seperti itu. Nah, kalau dia masih tantrum, masih meledak-meledak emosinya, nah perlu kita bawa ke profesional. Seperti itu. Bisa jadi ada sesuatu gitu ya. Nah, ketika anak usia 0 sampai 6 tahun dia sudah mulai mampu mengekspresikan diri, mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Misalnya nih, saat marah, "Iya, aku nih sedang marah. Karena tadi tuh begini-begini, mama nggak bolehin ini, padahal kan aku inginnya begitu," misalnya seperti itu. Kemudian saat dia sedang marah juga, "Kamu mau nggak misalnya saat ini kan kamu lagi marah ya, ketika kita fasilitasi marahnya itu," seperti itu. Jadi itulah kenapa kita mendampingi anak dalam mengelola emosi, itu kita juga jangan sampai kita kehabisan cara nih, seperti itu. Jadi kita tetap terus memfasilitasi marahnya itu, misalnya kasih bantal. Misalnya gini, "Kamu marah ya saat ini? Coba kamu remas dulu ini," gitu. Saya seringkali bertemu dengan anak-anak, kemudian orang tuanya mengeluhkan anaknya ini kalau misalnya marah tuh meledak-meledak, lempar-lempar barang gitu. Saya coba bantu dengan yang saya bisa, misalnya, Bunda bisa fasilitasi ini gitu, fasilitasi kemarahannya itu. Contoh misalnya kasih bantal. Biarkan anak meremas, artinya dia saat itu tuh sedang mengekspresikan kemarahannya, bilang bahwa kamu saat itu tuh sedang marah gitu. Kamu boleh marah, tapi Nak, kamu tidak mengumpat ya Nak, tidak teriak-teriak, tidak memaki, kemudian kamu tidak melempar-lempar barang ya Nak, karena ini berbahaya. Mungkin sekali, 2 kali, atau beberapa kali itu akan sulit gitu ya, karena tidak serta-merta anak bisa menerima itu. Nah, tetapi ketika itu bisa kita lakukan secara konsisten, anak itu jadi tahu bahwa ketika dia marah, dia akan mengekspresikannya. Bahkan beberapa anak-anak yang sebetulnya usianya sudah 8 tahun ke atas, mereka jadi tahu bahwa ketika mereka marah, mereka akan mengekspresikannya lewat tulisan. Seperti itu. Karena mereka sudah tahu bahwa ketika mereka marah,
Ada banyak cara yang bisa mereka lakukan, tapi tidak melukai diri mereka dan tidak melukai orang lain di sekitarnya. Seperti itu kalau dari saya, Mbak Luke. Baik, terima Bagaimana, kasih Mbak Luke? banyak. Cukup Paham, Mbak Luke. insya Allah paham. Ya, Jadi yang penting saat dia meluapkan emosi itu tidak sampai melukai diri dan orang lain gitu ya. Berarti betul. kalau misalkan dia hanya mengungkapkan, aku lagi marah nih, misalkan kamu kenapa? Aku marah, Miss, kayak gitu. Jadi batasan kalau sudah sampai mengungkapkan itu saja, berarti dia sudah mampu mengelola emosinya gitu ya. Ya sudah ke arah sudah sebetulnya dia sudah jauh lebih baik gitu dari sebelumnya. Tapi meskipun Hmm. misalnya kalau ini masih rentang ya Mbak 0 sampai 6 tahun, ketika dia sudah bisa mengekspresikan dirinya, tahu ya kita tinggal fasilitasi seperti itu. Oh Kalau gitu, misalnya baik, mau baik. mengekspresikan diri, nah seperti itu ya. Baik, siap. Terima kasih banyak, Mbak. Sama. Ya, makasih Mbak Luke. Kita masih punya pertanyaan di chat nih Mbak Kiki, tapi waktu kita udah lewat 1 menit nih. Ambil 1 atau 2 pertanyaan saja ya. Iya, boleh. Ya, teman-teman. Coba saya lihat dulu. Ini ada dari Mbak Yuli. Izin bertanya, jika anak marah lalu memukul-mukul kepalanya, bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan kalau kemauannya dituruti, dia akan selalu maju. Yang Iya. nih, Mbak. Boleh Yang Mbak? pertama, baik. Yang pertama yang perlu ayah atau bunda pastikan adalah begini, penyebab dari anak itu marah, dari anak itu tantrum itu apa dulu, gitu ya. Kita perlu tahu identifikasi itu dulu. Nah, ketika misalnya, oh jangan-jangan tadi itu kan dia sebetulnya kurang tidur misalnya ya, ini misalnya. Kita tahu bahwa penyebabnya itu. Nah, saat dia meledak-ledak emosinya, memukul-mukul kepala, dulu saya pernah ikut apa namanya kelas pengelolaan emosi gitu ya ketika zaman kuliah gitu ya. Saat itu yang memberikan materi itu kan Bunda Eli Risman ya, dan itu pernah saya coba terapkan juga ketika saya berpraktik gitu. Nah, saat itu beliau bilang kalau semisalnya ada anak yang tantrum, kemudian dia memukul-mukul, ayah atau ibu, mungkin ayah ya, dia memukul-mukul kepala. Nah, yang bisa ayah atau bundanya lakukan adalah kekep, jadi kayak dipeluk gitu. Maaf ya nak, bunda peluk dulu ya gitu. Nah, biarkan dulu sampai karena begini, sebetulnya di dalam penelitian itu kan pelukan itu kan sebetulnya bisa memperbaiki mood seseorang. Seperti itu. Jadi kekep aja dulu, kemudian biarkan apa dia mau ngapain lagi. Seperti itu. Coba perhatikan istilahnya kan kalau tantrum itu kan sebetulnya sesuai usia ya. Kita bisa lihat dulu misalnya usia 2 tahun, kita lihat 2 menit. Kemudian pindah level 3 tahun misalnya 3 menit. Kita biarkan dulu kan. Jadi tapi sambil kita kekep. Seperti itu. Kemudian coba untuk lihat kira-kira apa nih yang dia lakukan lagi setelah dia memukul-mukul. Nah, coba kasih boleh keluar kata-kata misalnya gini, "Nak," gitu ya, tapi dengan nada yang lembut, kemudian volumenya jangan keras seperti itu. Karena ibaratnya ini api lagi berkobar terus kita siramin bensin, ya makin ini ya, makin menyala nih api gitu. Pelan-pelan aja kasih semacam afirmasi gitu ya, "Nak," gitu ya, "kamu sedang marah ya sekarang? Kamu sedang marah, nggak nyaman, tapi tetap nih peluk." Gitu. Tapi mungkin nggak yang kenceng banget ya gitu. Kita sesuaikan terus agak dilonggarkan seperti itu. "Nak, kamu sedang marah ya sekarang? Kalau kamu sekarang sedang marah, boleh kesal, boleh sedih, silahkan nak. Tapi tolong ya nak, jangan dipukul kepalanya ya nak. Kepala itu adalah anggota tubuh kita yang sangat-sangat berharga. Jadi seluruh anggota tubuh kita itu berharga. Jadi jangan kamu pukul ya nak. Kalau mau ini bunda peluk sekarang ya nak. Kalau kamu mau bunda fasilitasi dengan benda-benda lain. Misalnya nih di sebelah bunda nih ada boneka. Kamu mau remes-remes dulu nggak? Gitu. Atau kalau nggak dia tetap aja. Tetap kita harus karena kendali itu ada di kita. Jadi kalau misalnya itu emosinya udah luar biasa nggak terkontrol, kita harus turun tangan karena itu akan melukai. Nah, seperti itu. Itu ini ya.
pertolongan pertamanya ya, Bunda, kalau semisalnya memang anak yang emosinya meledak-ledak gitu ya, yang bisa Bunda lakukan itu. Yang paling penting sebetulnya ayah sih ya, yang berperan besar ketika misalnya ada hal-hal yang itu di luar kendali si ibu, karena ibu juga tentu ada batasan-batasan yang mungkin nggak bisa seperti ayah ya. Ayah kan biasanya tenaganya kuat ya gitu. Nah, tapi yang bisa dilakukan itu mungkin di awal-awal itu berat bagi mereka. Mereka akan sulit karena kalau misalnya ini udah tahunan, misalnya dari usia 3 tahun ke 4 tahun ke 5 tahun itu terus-terusan gitu ya, terus-terus mukul, itu emang agak berat untuk bisa merubah itu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Itu tadi. Jadi itu yang saya coba juga untuk terapkan gitu ya, ketika misalnya ada orang tua yang cerita bahwa anaknya punya perilaku yang ketika emosi negatif lagi muncul, dia akan meledak-meledak. Bahkan nggak cuma emosi negatif, tapi emosi positif pun ketika bahagia dia akan over. Jadi teriak-teriak happy-nya itu kayak bisa dibilang berlebihan seperti itu. Karena memang saat itu bisa jadi dia memang tidak apa ya, mungkin bisa jadi tidak tidak bisa mengontrol itu karena tidak terbiasa mengekspresikannya, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Karena kan bahasa cintanya anak usia dini, bahkan kita pun orang dewasa ya, love language-nya itu kan sebetulnya wajib dipenuhi ya. Seperti itu. Jadi Bunda perlu mengidentifikasi dulu, kira-kira kalau anakku tantrum itu apa ya? Tadi kenapa ya? Seperti itu. Jadi kita tahu nih apa yang terjadi ketika misalnya dia tadi belum makan atau belum kurang tidur, atau mungkin bisa jadi kebutuhan geraknya hari ini tuh aktivitas bergeraknya misalnya kurang. Itu biasanya juga bisa menyebabkan anak jadi tantrum. Nah, itu yang kalau dari saya sih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Mm-mm. Begitu. Ya, Mbak Yuli, kita coba ke pertanyaan yang Mm, ya ini tadi dari Mbak Luko sudah ya, yang apa namanya mengelola emosi anak. Kemudian ada nih Mbak dari Unimadia. Oh, sudah ya, Unimadia juga sudah ya tadi. Ini panjang sekali nih dari Mbak Oktavia. Intinya, oh ini bukan tentang emosi nih Mbak sepertinya. Lebih ke mm, speech delay. Nggak apa-apa sih, Mbak. Boleh mm, dijawab? mm. Boleh, nggak apa-apa. Mm, Saya bacakan ya. mm, Yang usianya saya punya keponakan yang usianya itu 2 tahun, sampai saat ini masih belum bisa mengucapkan satu kalimat. Mungkin untuk satu kata bisa, namun belum bisa lancar. Kemudian kurang bisa fokus saat diajak untuk berbicara. Ketika diajak berbicara face to face sering marah. Apakah hal tersebut normal untuk perkembangan anak di usia 2 tahun? mm. Interpretasinya seperti apa nih Mbak Kiki? Ya, baik, terima kasih. Nah, yang kita ketahui gitu ya, bahwa perkembangan anak usia 2 tahun itu kan sebetulnya dia sudah bisa mengucapkan beberapa kata, kemudian merangkainya misalnya satu kata bisa satu kalimat tuh mungkin ada 2 kata, 3 kata gitu kan, usia 2 tahun. Kemudian ketika kita ajak bicara, biasanya mereka sudah mulai bisa menatap mata kita dengan baik, seperti itu. Kemudian saat kita ajak berbicara juga, kalau itu membuat mereka nyaman, tidak ada tendensi untuk membuat mereka tidak nyaman, biasanya mereka tidak akan ngerasain emosi yang negatif seperti itu. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan apakah selama ini stimulasi yang diberikan oleh ayah dan ibunya apakah sudah cukup. Contoh misalnya anak usia 0 bulan sampai usia 2 tahun itu kan sebetulnya sebaiknya untuk dihindari untuk melihat gadget. Itu pun kalau melihat gadget untuk video call, misalnya ya, video call. Tidak untuk misalnya nonton, oke lah mungkin 18 bulan sebetulnya ada teori juga yang mengatakan sebetulnya 18 bulan udah boleh kok
hanya sebentar aja gitu, tapi tidak untuk sering-sering seperti itu. Apakah ada riwayat seperti itu? Misalnya di usia di bawah 2 tahun dia terbiasa dipaparkan gadget gitu. Kemudian apakah stimulasi yang diberikan oleh ayah dan ibu itu sudah cukup? Misalnya ayah dan ibu sering ngajak anak ngobrol, tatap matanya ketika ngobrol, kemudian jangan pernah ngobrol dengan anak, apalagi anak usia di bawah 2 tahun, anak usia berapapun lah gitu, dengan orang dewasa pun gitu ya, kita usahakan ketika berbicara tidak sambil main gadget. Bisa jadi itu juga jadi berpengaruh seperti itu, karena dia merasa bahwa oh, orang tuaku ternyata ketika aku ajak ngobrol asik sendiri seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, atau mungkin bisa jadi ada sesuatu nih yang kita kan sebetulnya nggak tahu ya, ada sebetulnya kan multifaktor kenapa terjadi hambatan ketika anak tuh sedang, apalagi usia 2 tahun sebetulnya lagi berkembang-berkembangnya ya, berkembang pesat, apalagi dia akan mengeksplor setiap kata yang kita ucapkan, itu dia biasanya akan cepat meniru untuk anak usia 2 tahun. Meskipun kadang-kadang artikulasinya mungkin masih belum terlalu jelas, tetapi setidaknya dia tahu bahwa itu dia bisa menyampaikannya meskipun artikulasi belum jelas. Nah, itu mungkin Mbak yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana intervensinya? Sebetulnya kalau menurut saya, karena saya kan sebetulnya tidak melihat langsung ya anaknya ini seperti apa, mungkin boleh dibawa ke profesional. Kalau misalnya ini sudah, misalnya memang sama sekali udah nggak bisa mengucapkan satu patah kata pun atau satu kalimat pun dia belum bisa. Karena eh, sebetulnya orang tua sudah diberikan alarm ketika memang apa namanya, perkembangan ini tidak terpenuhi, misalnya di usia 2 tahun. Nah, coba untuk pergi ke profesional. Siapa tahu ada sesuatu, misalnya entah ada sakit tertentu, kan kita juga nggak tahu ya. Karena memang harus kompleks. Asesmen yang dilakukan itu tidak bisa kita lihat hanya dari gejala-gejala ini saja, tapi kita perlu lihat dari aspek-aspek lain. Biasanya yang akan turun tangan itu biasanya adalah dokter spesialis anak juga. Dokter spesialis anak yang khusus tumbuh kembang itu biasanya mereka akan lebih apa ya, lebih terintegrasi, maksudnya lebih kompleks eh, mem- mengecek pertumbuhan dan perkembangan si anak ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dirasa stimulasinya sudah oke, tidak pernah maksudnya oke dipaparkan gadget tapi tidak sering, tidak selalu gitu. Mungkin perlu dibawa ke apa namanya, ke dokter seperti itu supaya bisa dapat penanganan yang betul-betul ekstra seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada masalah, nah nanti akan distimulasi, akan dibantu oleh terapis, kemudian orang tua juga wajib untuk menstimulasi si anak ini. Begitu kalau dari saya, Mbak. Makasih Mbak Kiki. Jadi balik lagi ke orang tuanya sudah cukup apa belum gitu ya stimulus yang Ya, diberikan kepada anaknya. Mbak boleh satu lagi ya Mbak? boleh, Baik, boleh, terima silakan. kasih. Ini satu lagi di kolom chat ada. Ini terkait apa namanya emosi ini, apakah itu bisa disebabkan oleh etnis atau suku gitu Mbak? Kadang kan beda-beda suku itu kan beda gitu sikapnya, sifatnya apakah bisa mempengaruhi ke emosi anak gitu ya? Silakan Mbak. Oke. Mm-mm. Sebetulnya kalau untuk suku, sebetulnya saya kalau teori sepertinya saya tuh sebetulnya belum menemukan gitu ya bahwa memang karena suku tertentu berarti emosinya akan seperti ini, akan seperti itu. Karena sejauh ini gitu ya, sependek yang saya ketahui gitu ya dari beberapa sumber yang pernah saya baca, kemudian ketika saya pernah menimba ilmu dari salah seorang ahlinya gitu ya, mereka mengatakan gitu ya, apalagi dalam penelitian bahwa sebetulnya kalau suku itu sebenarnya nggak yang apa ya membuktikan bahwa oh ternyata kalau si suku X berarti orangnya akan emosian.
Kemudian kalau suku Y berarti akan begini emosinya. Oh, kalau si suku A berarti akan lemah lembut misalnya seperti itu. Karena begini, pada dasarnya emosi itu memang ketika seseorang itu lahir, ketika seorang bayi itu lahir, dia akan membawa dia akan diwariskan yang namanya sifat dan karakter tuh ada sebetulnya yang dibawa sejak dia lahir. Tapi kembali lagi, semua itu kan dimulai dari rumah ya. Ketika di dalam rumah itu, sistem di dalam rumah itu bisa saling mendukung dalam mengelola emosi, misalnya dari anak itu lahir, kemudian bertumbuh menjadi anak usia dini, dibekali dengan pengelolaan emosi yang baik, sebetulnya tidak akan membuat bahwa jadi punya pandangan bahwa si suku ketika dia dari suku ini loh, dia pasti orangnya cepat marah misalnya seperti itu. Enggak gitu. Karena memang emosi itu kan sudah Tuhan ciptakan ke kita dan itu sudah melekat dan emosi itu sebetulnya jadi salah satu semacam senjata buat kita ketika kita mampu mengelolanya dengan baik, maka stigma yang tadi orang mikir bahwa gara-gara ini nih suku ini nih berarti dia begini tipikalnya. Jadi kenapa orang bisa bilang bahwa dia dari suku ini karena dia begini. Bisa jadi gitu ya. Si individu ini itu tinggal di lingkungan yang misalnya orang-orang yang punya temperamen misalnya punya temperamental yang ketika berhadapan pada situasi tertentu emosi-emosinya jadi negatif, misalnya seperti itu marah-marah gitu. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa karena dia dari suku ini bahwa berarti emosinya akan seperti ini gitu. Karena tidak fair ketika kita bilang seperti itu. Karena sebetulnya dari suku manapun, dari negara manapun itu sebetulnya kita bisa kok mengelola emosi dengan baik, bukan jadi sebuah identitas, bukan jadi sebuah stigma bahwa orang ini karena berasal dari suku itu dia akan mudah marah-marah seperti itu. Jadi sampai saat ini sih gitu, sependek pengetahuan saya, suku itu sebetulnya tidak bisa kita kategorikan sebagai salah satu faktor kenapa orang itu bisa punya emosi yang meledak-ledak, enggak gitu. Karena setiap orang tuh dia berasal dari keluarga yang berbeda-beda dan tentu background keluarganya kan pasti akan berbeda ya dari pengasuhannya, kemudian dia lahir dari orang tua yang apakah cemasan apa enggak gitu. Jadi kita nggak bisa juga sih bilang bahwa suku itu jadi salah satu faktor kenapa orang bisa punya emosi yang meledak-ledak. Seperti itu kalau dari saya. Ya, baik Mbak Gigi. Terima kasih. Mbak Uli, boleh nitip terakhir? Mbak Uli bisa kedengaran suara saya? Ya, terdengar Mbak Feni. Alhamdulillah. Lagi jemput anak. Kedengaran kan ya? Enggak, tadi ada beberapa Bisa Mbak catatan Feni, yang saya... ini kurang jelas sepertinya. Kenapa Mbak? Tadi ada beberapa catatan yang saya catat pada saat mendengarkan materi dari Mbak Kiki. Jadi pertama yang saya catat adalah jika anak tidak menangis saat dia merasakan sakit, nah itu perlu dicek apakah dia selalu seperti itu ketika dia jatuh atau apapun yang membuat dia sakit tapi dia tidak punya respon, itu harus dicek apakah dia benar-benar memang tidak merasakan sakit atau memang anaknya yang memang toleransi terhadap sakitnya tinggi. Kenapa? Karena kalau anak tidak merasakan sakit berarti ada masalah atau kondisi underlying issue terhadap kesehatannya. Karena itu harus punya respon sakit anak, kalau enggak itu bahaya. Itu satu catatan yang saya ambil. Catatan yang kedua itu, tadi Mbak Kiki sempat ngomong kalau anak itu saat dia mengeluarkan emosinya atau responnya terhadap sesuatu, walaupun anak kecil itu kelihatannya imut-imut, cute gitu, saat kita tertawa atau tidak menganggap serius, itu sangat berdampak buat mereka. Jadi mungkin mindset kita sebagai orang dewasa, jangan melihat anak itu sebagai anak kecil yang taunya apa sih gitu, tapi anak itu adalah
sosok individu manusia yang memang punya perasaan yang sama dengan kita. Jadi anggap aja kalau kita orang dewasa pun, kalau kita sedang nggak enak, terus orang nganggap nggak serius, kita pasti akan ngerasa nggak enak. Itu yang catatan kedua. Catatan ketiga, untuk bisa merespon emosi anak, sebagai orang tua kita harus bahagia dulu. Kalau benar kata Mbak Kiki tadi, artinya kalau kita belum selesai dengan diri kita nggak bisa nyelesain anak kita. Kalau kita nggak bahagia, kita lelah, kita gampang emosi. Jadi anak juga nggak bisa dengan bebas meluapkan respon mereka terhadap sesuatu. Yang ketiga, mungkin saya punya satu contoh. Kalau kita orang tua nangis, kita lagi sedih, anak-anak itu akan datang pada kita dengan tenang. Anak-anak itu nggak mencecer kita dengan, "Mama kenapa? Ada apa? Cerita." Gini, nggak gitu. Anak-anak itu biasanya datang ke kita. Nih ya, kalau diperhatiin, lihat deh anak kecil kalau kita nangis, anak itu akan datang ke kita, ngeliatin kita dengan mata yang teduh, terus mereka usap pipi kita, ngurusap air mata kita, terus dia peluk. Jadi mungkin kita harus belajar kayak gitu. Jadi tidak mencecer anak dulu, biarkan dia keluarkan dulu emosinya. Setelah dia mulai reda, baru tanyakan apa yang menyebabkan dia hingga responnya seperti itu. Itu catatan yang saya ambil dari mendengar teori tadi, cuman saya ingat beberapa poin ini, jadi maka saya catat mungkin sharingnya. Yang terakhir untuk speech delay, karena anak saya juga speech delay, anak-anak itu sudah ada milestone-nya untuk perbandaran katanya. Kalau memang sudah terlihat dia tidak sesuai dengan usianya, segera langsung ke ahlinya. Jangan dianggap, oh nggak apa-apa kok, anak orang lain ada yang 5 tahun, anak orang lain ada yang 7 tahun baru ngomong. Artinya jangan dianggap itu hal yang sepele. Karena setiap orang akan beda kasusnya, setiap orang akan beda kenapa anak itu belum bicara. Jadi jika anak kita berada di belakang orang lain milestone-nya, langsung bicarakan ke ahlinya. Jadi jangan kayak bentar dulu lah. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa ngira-ngira apakah pengetahuan kita sudah cukup dengan yang diketahui oleh ahli. Itu doang sih dari saya. Makasih Mbak Uli, kalau bisa kedengeran, alhamdulillah. Ya, makasih banyak Mbak Feni. Kedengaran. Sudah dirangkum ya semua poin-poinnya, Masya Allah. Oke, tadi kita sudah sesi Q&A, tadi sudah ada beberapa penanya juga. Dan alhamdulillah nih, dari awal sampai akhir kita masih ajak nih pesertanya di 34 orang, Masya Allah. Dan untuk apresiasi orang peserta yang beruntung yang tadi sudah bertanya, yang sudah aktif bertanya ya. Boleh Mbak Kiki barangkali dipilihkan siapa nih yang berhak mendapatkan masing-masing pulsa 25.000. Kira-kira siapa nih Mbak? Yang Berapa orang pertanyaannya tadi ya, paling Mbak? 2 Berapa orang orang tadi Mbak. ya? Berapa? 2 ya? Oh ya, 2 ya? Oh ya. iya, 2 ya. Oke. Yang pertama untuk Mbak Luke. Nah, Mbak Luke dicatat ya panitia. Terima kasih Mbak Kiki. Enggak Boleh nanti menjapri panitia ya, boleh ke saya atau ke Bundi. Satu lagi Mbak Terima Kiki. kasih. Baik, satu lagi tadi sepertinya ada, saya lupa itu tadi ya namanya siapa. Yang pertanyaannya ini Mbak, bagaimana kalau misalnya apa ya tadi, sebentar. Oh Tugas iya, perkembangan belum selesai. tugas perkembangan yang belum selesai. Sampingan Mbak Kiki orangnya UNY, Uni. Oh iya, Mbak Uni ya, iya Mbak Uni. Untuk Mbak Makasih, Uni. Mbak. Ya. Selamat Mbak Uni dan Mbak Luke mendapatkan pulsa masing-masing 25.000 dari panitia ya. Nanti boleh menjapri atau nanti boleh ada panitia yang menghubungi. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Masya Allah, dari awal sampai akhir nih kita seneng banget ya diskusinya aktif, hidup, teman-teman juga stay untuk bisa belajar terus sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kiki atas ilmunya, semoga berkah yang sudah dibagikan. Untuk Mbak Kiki juga sehat dan keluarganya semuanya sehat dan bahagia ya Mbak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya izin mengantarkan Mbak Kiki, silakan Mbak kembali ke Terima kasih teman-teman semuanya. Kita nggak foto-foto Terima dulu. kasih Mbak Kiki. Ya foto-foto dulu. Sekali. Maaf ya lagi di jalan, nggak bisa ikut foto.
Foto-foto dulu yuk. Ayo Silakan foto-foto dulu boleh. yang bisa on cam buka kameranya. Siapa nih yang mau ambil? Izin Bundi? Bundi skip Boleh? lagi di jalan. Ayo fotoin Kak. Silakan Silakan dibuka kameranya ya Bunda. buka kameranya dulu. Yang slide Saya pertama dulu ya. 1, 2. ada berapa slide Bundi? 2. Baik. Bundi mute kayaknya. Mute. Udah semuanya ya, slide 1 dan slide 2. Baik, terima Terima kasih. kasih. Silakan Mbak Yuli, Ya, acara. terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf bila pada malam hari ini saya memandu acara jika ada kesalahan kata atau sikap selama berlangsungnya acara yang saya pandu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uli, Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Kiki, Mbak Uli, Bundi, Mbak Yuli. Iya, Mbak Feni, hati-hati. Silakan Mbak Yuli. Sebagai penutup, Silakan ikhlasi. terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini mengikuti webinar kami. Kami dari komunitas psikologi anak usia dini mengucapkan banyak terima kasih dan semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Ibu Kiki Ramiza, SPSI, MPSI, dan tentu saja moderator kami Ci Uli. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Iya, jadi Wassalamualaikum insya Allah pekan depan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin info, Ayah Bunda, pekan depan nanti akan ada Mbak Sela Taradia, owner dari BIMI, yang akan sharing kepada kita bagaimana beliau menjadi ibu mompreneur yang sukses. Jadi jangan lupa untuk nanti daftar ya. Terima Ya. kasih. Oh ya, satu lagi info juga terlewat nih. Untuk yang sudah mendaftar melalui link dan sudah mengisi form, nanti untuk e-sertifikat insya Allah akan kami kirimkan langsung di email ya, Ayah Bunda. Kalau tidak bisa di via Japri juga ya, via broadcast. Terima kasih Mbak Uli. Semangat. Terima kasih semuanya. Dipersilakan. Selamat istirahat. Bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. You? Mom, can you give me one moment? I need to off this one. I need to wait for a minute. Cannot do it when I'm walking. Belum di stop ya Ci Uli rekamannya.